Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai ras New Gods sih. Karena banyak banget kalian masih bingung dengan New Gods seperti apa, Bang. Gua udah nonton Starter dan gua pengen tahu si New Gods kayak apa sih. Nah, banyak banget dari kalian udah DM ke gua dan gua akan menjelaskannya di video ini. Dan dari itu kita akan bahas mengenai New Gods, ras dewa paling terkuat dan juga paling mengerikan di this universe. Oke, seperti apa review dari gue. Sebelum kita jadi video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai New Gods, ras dewa paling terkuat dan paling mengerikan di this universe. Langsung kita masuk ke DC Universe Indonesia. Oke, ya, buat kalian udah nonton Zack Snyder Justice League ya, saya kata bukan yang Justice League ya. Kita akan bahas mengenai New Gods karena ya awal-awal New Gods dikenalkan di situ. Ada si Steppenwolf, Darkseid, The Shad. Itu semua itu mereka tuh adalah golongan dari New Gods. Nah, buat kalian belum tahu New Gods itu apa sih? Nah, gua akan jelaskan di video ini seperti apa sejarah yang mereka dan apa hubungannya mereka dengan planet bumi dan apa hubungannya mereka dengan Mother Box tersebut. Seperti apa video gue. Tonton video sampai habis ya. The New Gods atau lebih dikenal sebagai Fourth World adalah karya penulis komik legendaris dari Jack Kirby. Seri komik tentang ras dewa baru yang digambar sendiri oleh Kirby ini diterbitkan pada awal tahun 1970-an dalam bentuk trilogi New Gods, Forever People, dan juga Mr. Miracle. Komik-komik ini memang tidak berjalan lama, namun telah memberikan fondasi yang cukup untuk membuat sebuah universe dengan potensi pengembangan cerita yang tidak terbatas. New Gods adalah ras humanoid atau mirip manusia dengan kemampuan mirip dewa. Ras ini muncul setelah peristiwa Ragnarok atau perang terbesar yang menghancurkan peradaban dewa-dewa, yaitu adalah Old Gods seperti Zeus, Hades, Ares, dan juga yang lain-lainnya. Sekitar 18 miliar tahun yang lalu, para dewa Old Gods berasal dari God World atau dunia para dewa, lebih dikenal dengan sebutan Asgard atau Yrground. Fase ini dinamakan sebagai First World, dan sekitar 3 miliar tahun yang lalu, ketika para humanoid atau disebut sebagai makhluk hidup mirip manusia, penghuni God World mencapai level kekuatan dewa dan akhirnya menjadi ras Old Gods. First World perlahan bertransisi menjadi Second World. Pada fase ini, mereka akan mencapai puncak kejayaan berupa kekuatan luar biasa dan kemajuan di bidang kebudayaan dan juga saintis. 10 miliar tahun setelah masa kejayaan ini, God World dilanda dengan perang besar yang disebabkan oleh Loki, sang dewa pembuat onar dan juga adalah anak haram dewa Odin. Konflik antara kebaikan dan juga kejahatan memuncak hingga terjadilah peristiwa Ragnarok, sebuah perang besar yang meluluhlantahkan peradaban para Old Gods dan juga dunia yang mereka tinggali. Energi yang dihasilkan oleh kancil dunia para dewa ini menyebar ke sentral alam semesta dan akhirnya menjadi God Wave yang nantinya akan melahirkan planet, kehidupan, dan juga dimensi lain. Salah satu planet yang terbentuk adalah Bumi sekitar 35.000 tahun yang lalu. Inilah awal kemunculan dari Third World. Sisa-sisa God World pada akhirnya membentuk dua planet, Apocalypse dan juga New Genesis. Penghuni dua planet ini menyerupai para humanoid Old Gods. Apocalypse dan juga New Genesis sebagai anak kembar yang lahir bersamaan namun memiliki sifat yang bertolak belakang. New Genesis adalah planet yang aman dan damai, sedangkan Apocalypse adalah planet yang keras dan juga kejam. Layaknya ras Old Gods, orang-orang dewa New Gods ini mencapai level kemajuan pendahulunya dan mengulang sejarah dengan terjadinya perang saudara. New Genesis dan Apocalypse saling memerangi. Konflik ini pun masih bertahan hingga sekarang. Fourth World atau disebut sebagai dimensi keempat adalah dimensi yang ditinggali oleh humanoid New Gods. Orang-orang New Gods berevolusi menjadi humanoid dengan berbagai macam kemampuan fisik hebat karena berada di dimensi yang lebih dekat dengan Source, energi misterius, sumber kehidupan dan segalanya yang dalam DC Universe dianggap sebagai Tuhan. Kemampuan fisik luar biasa ini ditambah kemajuan teknologi menjadikan New Gods sebagai ras yang paling unggul. Meski bentuk fisik sangat mirip dengan Homo sapien atau disebut sebagai manusia, namun ras New Gods ini diketahui jauh lebih kuat, lebih gesit, dan juga lebih pintar. Selain memiliki berbagai macam kekuatan luar biasa, layaknya orang-orang Krypton, ternyata ras New Gods mempunyai kelemahan sendiri. Mereka rentan terhadap sebuah zat bernama radion.
Nah, asal Radion ini sendiri cukup misterius. Radion bisa meracuni orang-orang di ras ini jika mereka terpapar terus-menerus atau terkena letakannya. Normalnya, orang New God bisa terbunuh jika terkena bom yang terbuat dari bahan radion. Radion adalah zat langka, karena jika tidak, Darkseid sudah pasti akan mempersenjatai pasukannya dengan lebih banyak zat berbahaya ini. New Genesis adalah planet dipenuhi hutan lebat dan padang rumput hijau lengkap dengan flora dan faunanya. Satu-satunya daerah perkotaan adalah Supertown yang melayang di atas permukaan planet. Didesain demikian agar tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup planet tersebut. Permukaan planet New Genesis ditinggali oleh orang-orang yang dikenal sebagai sebutan primitif. Mereka hidup bebas dari campur tangan dan pemerintahan High Father. Nah, High Father ini adalah sebutan untuk pemimpin planet New Genesis. Jabatan ini dipegang oleh Isaiah. High Father adalah pemimpin yang baik hati dan juga bijaksana. Ia menegakkan toleransi dan juga keadilan di New Genesis. Meski dikenal baik hati juga lembut, dia tidak segan-segan berperang atau melakukan kekerasan demi melindungi rakyatnya, terutama dari ancaman pasukan Darkseid. High Father juga adalah sosok pemimpin yang sangat ideal. Selain adil dan bijak, ia juga mampu berkomunikasi dengan Source yang memberikannya berbagai macam tuntunan dan nasihat dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin tertinggi di New Genesis. Walaupun kalian kurang familiar dengan ras New Gods, tapi kemungkinan besar kalian udah pernah kan dengan nama Darkseid. Nah, sejauh ini Darkseid itu memang menjadi salah satu karakter villain yang cukup terkenal di DC Universe di luar mitologi Fourth World, dan juga karakter ini sebenarnya melakukan debutnya dalam cerita New Gods, dan hingga saat ini masih menjadi bagian penting dari mitologi ras dewa baru ini. Jika High Father adalah pemimpin yang baik hati, maka Darkseid adalah kebalikannya. Ia ambisius, jahat, dan juga kejam. Ia bertekad menguasai alam semesta dan menghilangkan kebebasan berkehendak semua terhadap makhluk hidup. Karena planet Apokalips yang keras dan kurang bersahabat ini benar-benar menggambarkan kekejaman seorang Darkseid. Semua penduduk Apokalips tunduk dan patuh, serta melayani sang penguasa kejam dengan cara mereka masing-masing. Ya, itulah tadi sinopsis singkat mengenai New Gods ya. Kalau kalian belum tahu ya, kalau kalian masih belum paham, kalian bisa putar aja video ini dari awal tadi ya, seperti itu. Dan gua akan bahas di sini ya. Dan sebenarnya dari Warner Bros tersebut, New Gods ini sempat akan dibuat projectnya. Itu tepat sebelum Zack Snyder Justice League akan dibuat oleh Zack Snyder ini kan. Dan setelah Snyder Cut ini, WB itu kayak seakan-akan mereka tuh kayak enggan untuk merilis New Gods ini. Karena alasannya sangat klise, Pak. Karena apa? Karena Darkseid sudah muncul di Snyder Cut ini. Itu menurut gua adalah proyek bisa dibilang sangat maksa banget untuk di cancel. Karena apa? Kita fans di sini butuh tahu apa itu New Gods, satu kan. Dan kedua, jarang-jarang adalah film DC yang bisa dibilang itu mengangkat dengan nama-nama dewa selain Superman. Jadi kita mau ada film yang bisa dibilang itu mengangkat apa itu Darkseid. Jadi ini kayak originnya Darkseid lah ya, seperti itu. Makanya project sebesar itu kayak di cancel dengan semena-mena oleh Warner Bros. Tuh tolol. Aduh, sayang banget sih. Sayang banget. Makanya dengan project New Gods seharusnya itu bisa menjadi naik, bisa menjadikan DC Universe menjadi universe yang benar-benar gelap, benar-benar kejam, karena ada origin Darkseid ini dengan embel-embel judul New Gods. Tapi ya kayak gini loh. Aduh. Dan juga di sini kita bisa menemukan ada Loki ya, bukan Loki yang Marvel ya. Kita ada Loki-nya sendiri, Loki versi DC. Nah, Loki versi DC itu nggak setengil yang kayak di MCU ya. Jadi kita mungkin akan bisa melihat Loki versi DC EU ya. Mungkin kalau seandainya project New Gods ini akan bisa dipegang oleh Warner Bros lagi, karena ya kayak maksa banget dimundurin. Kalau ada Snyder Cut Justice League yang udah rilis dengan ada kata Darkseid ini, ya lu kan bisa ceritakan dari awal gini. Dan kalau misalnya Darkseid udah muncul di Justice League kemarin kan gak ada hubungannya. Darkseid itu hanya sebagai cameo doang di Justice Snyder Cut. Makanya itu kan lebih bisa diperluas lagi dengan di New Gods sebenarnya kan. Makanya ini gua melihat ketika mereka tuh akan meng-cancel series yang sebagus itu, bisa dibilang goblok banget sih. Aduh, karena kita bisa melihat, bisa lebih mengenal dengan The Zat, Steppenwolf. Kita mungkin bisa melihat Steppenwolf yang awal itu sangat memberontak terhadap Darkseid. Jujur aja, kalau kalian masih belum baca komiknya, Steppenwolf itu dia kan adalah pemain Darkseid kan. Dia adalah pamannya si Ukses ini, dan awalnya sebelum Darkseid itu sudah mulai menguasai semua penduduk Apokalips, si Steppenwolf ini adalah satu-satunya ras New Gods yang benar-benar menentang si Darkseid. Karena dia pikir bahwa Darkseid itu belum berhak memerintah, dan juga seharusnya tata itu dijatuhnya ke Steppenwolf, bukan ke Darkseid, keponakannya dia. Jadi benar-benar Steppenwolf itu merasa dia ingin mengkhianati Darkseid, tapi akhirnya setelah mereka berperang, si Steppenwolf kalah, dan dia dijadikan sebagai ajudannya si Darkseid untuk memerintah
planet Apokolips ini. Jadi seperti itulah. Jadi itu alasannya kenapa Steppenwolf itu tunduk terhadap Darkseid, tapi dengan cara yang sangat-sangat terpaksa. Benar-benar terpaksa. Karena kalau kalian dilihat di Thundercats kemarin ya, si Steppenwolf itu kan dia tunduk ke Darkseid, tapi mukanya itu masih ada muka-muka kesel, muka-muka marah. Karena apa? Karena dia merasa harga dirinya itu udah jatuh. Padahal yang memerintahnya adalah keponakannya sendiri. Nah, gitu. Jadi itu gua mau itu jelaskan di New Gods dong. Yang seperti ini jangan lu cut, jangan lu delay, bodo amat lah WB. Aduh, gua nggak tahu lagi lah seperti apa itu kalau dijelaskan di DCU itu lebih mantap lagi gak? Karena kita bisa melihat asal usul Darkseid versi DCU bagaimana, dan itu akan terbukti, itu akan terhubung lagi ke Thundercats lagi lah. Karena apa? Yang bisa membuat film sekelas ini kan hanya Zack Snyder doang. Mohon maaf nih, filmnya sangat-sangat kelam pun gua lihat di saudara di situ cuman Zack Snyder doang, sumpah. Makanya ini lebih cocoknya dipegang sama Zack Snyder sih gitu. Gitu sih, makanya ini sayang banget ini di cancel dengan harapan yang sangat sebenarnya besar, karena gue lihat para fans di situ sangat antusias dengan project New Gods ini, dengan cerita yang sangat sama dengan konsep komik dan juga akan diimplementasikan ke dalam DCU. Tapi tinggalnya di cancel pak. Itu yang gue sampai sekarang tuh astaga, gue nggak tahu lah harus ngomong apa lah. Lu Green Lantern yang itu di cancel, terus New Gods lu cancel dengan alasan yang sebegitu wadaunya. Aduh ya udahlah ya. Tapi untuk kalau kalian ingin baca komik lebih lanjut New Gods, kalian gua saranin lu baca aja di Google Play. Karena kalau sekarang untuk baca komik secara online, sekarang zaman-zaman online, kalian bisa aja langsung baca di Google Play. Jadi kalau gua beli komik Marvel DC ya, gua belinya di Google Play. Karena kalau di Gramedia gua udah nyoba berbagai macam beli komik kayak Marvel DC itu. Di Gramedia tuh banyak banget isu-isu yang penting tapi nggak dijual. Yang mereka jual tuh hanya isu-isu yang dia nggak laku, ya isu-isu mereka yang sangat-sangat enteng, ya isu-isu kayak yang sekelas Injustice, sekelas Justice League War itu nggak ada. Jadi saya banget sih itu, aduh. Gitu sih. Makanya gue lebih enjoy baca komiknya, karena ya gue sempat baca komik itu setelah mereka ada pengumuman untuk membuat New Gods ini menjadi proyek DCU. Tapi ya udahlah ya. Saya emang itu nggak lanjutin lagi sih. Itu saya mengenai video tadi ini. Ya sorry banget video ini agak sedikit pendek, karena ya cuma segini doang yang akan gue jelaskan kepada kalian bahwa New Gods seperti ini, dan gue ceritanya sangat-sangat membuat nama-nama dewa perang itu sangat bagus banget. Dan apa hubungan dengan Old Gods ya, dengan Zeus, Ares, dan juga Hippolyta, dengan dewa-dewa yang masa-masa Romawi dulu dengan New Gods ini, dengan New Gods seperti Darkseid, Steppenwolf, The Sun, dan seperti itulah. Jadi bisa dibilang ini ada peperangan para dewa dengan bisa dibilang Ragnaroknya versi DCU ya, versi DC lah ya, seperti itu. Ya, kalau kalian belum baca, sumpah bagus banget untuk New Gods. Karena kalian bisa tahu originnya Darkseid bagaimana. Kalian bisa tahu asal usul peperangan Darkseid bagaimana. Karena kalau kita lihat di versinya Thundercats kemarin, yang ketika para dewa-dewa itu berperang melawan New Gods dengan Old Gods, itu kan scene-nya dari New Gods, dari komik sebenarnya, dengan menghubungkan berbagai macam 3 Mother Box, itu kan sebenarnya dari New Gods. Nah, jadi itu sayang banget sih itu nggak diperluas lagi. Oh my god, sayang banget sih. Itu cuma mengenai video ganti gua mengenai penjelasan dari New Gods, ras dewa paling mengerikan di DC Universe. Kalau kalian punya pendapat lain, atau kalian punya pertanyaan, atau kalian punya informasi terbaru mengenai New Gods ini, tulis aja di kolom komentar di bawah. Karena gua pengen berinteraksi dengan kalian, gua pengen lebih mengenal kalian, dan gua pengen tahu apakah audiens gua sangat suka dengan konten yang gua buat sekarang ini. Tulis aja di kolom komentar di bawah. It's okay, nggak apa, gua akan terima semua komentar dari kalian. Oke, itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua buat video mendidik dan menunjukkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuat video seperti ini lagi untuk kalian. Oke, jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!